Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan program Live Report on the Spot Tribun Timur, edisi Senin 22 November 2021. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik Tribuners, berita pertama datang dari Kota Makassar mengenai jenis narkoba baru telah beredar di Kota Makassar, di mana peredaran narkoba itu diungkap oleh tim narkoba Polrestabes Makassar. Pekan yang lalu, narkoba yang menyerupai perangko itu diedarkan dengan harga Rp150.000 per lembarnya. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung dengan reporter Tribun Timur yang sudah berada di lokasi. Ada Muslimin Emba. Halo rekan Muslimin. Ya, Kinan. Baik, bisa dijelaskan jenis narkoba yang beredar di Kota Makassar tersebut, silahkan. Ya, baik Kinan dan Tribuners, dapat saya jelaskan. Baru saja tim narkoba Polrestabes Makassar merilis pengungkapan kasus narkoba jenis baru yang ditemukan di Kota Makassar. Ini kasus narkoba jenis baru ini yaitu menyerupai bentuk perangko begitu, lembaran perangko. Adapun istilah kimianya disingkat SLD, di mana pengungkapan ini bermula saat tim narkoba melakukan penyelidikan secara undercover di salah satu jasa pengiriman barang di Kota Makassar, dan berhasil mendapatkan narkoba jenis baru ini setelah baru saja tiba dari Kota Makassar. Kinan. Baik, seperti apa kronologi kasus penangkapan pengedar tersebut? Ya, kronologi pengungkapannya yaitu setelah tim Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan secara undercover pekan lalu, tepatnya tanggal 16 November, itu di salah satu jasa pengiriman barang, di mana barang haram itu baru saja tiba yang diduga berasal dari Surabaya. Itu baru saja tiba di Kota Makassar, dan dalam penyelidikan itu berhasil diamankan seorang terduga pelaku ataupun pengedar berinisial Z yang saat ini sudah diamankan di Polrestabes Makassar. Kinan. Baik, ada berapa pelaku dalam pengedar narkoba jenis baru ini? Silahkan. Ya, untuk pengedar sejauh ini ada satu orang pria berinisial Z, umurnya sekitar 24 tahun. Itu dia amankan setelah polisi melakukan barang bukti narkoba menyerupai perangko itu, di mana ada dua daftar pencarian orang lagi selain Z, yaitu istri Z dan seorang rekannya. Kedua DPO ini diduga terlibat juga dalam peracikan ataupun peredaran narkoba jenis lembaran perangko ini. Kinan. Baik, dengan kejadian peredaran narkoba terbaru ini, pasal apa yang akan disangkakan kepada tersangka? Ya, pasal yang diterapkan polisi untuk tersangka pengedar Z yaitu Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 12 tahun penjara. Kinan. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba. Untuk itu, Tribuners, rekan reporter kami telah menghimpun hasil wawancara secara langsung dengan Kasat Narkoba Polrestabes Makassar, ada AKBP Yudi Ferianto. Berikut kutipannya. Tanggal 16 hari Selasa pada pukul 1 ada informasi dari salah satu ekspedisi bahwasanya ada barang yang mencurigakan, sehingga pada saat kami datang ke sana kami melakukan undercover, dan pada saat tersangka ini inisial Z mengambil paket tersebut, sehingga pada saat diambil kami amankan inisial Z, dan setelah itu kami buka paket tersebut, didapatlah narkoba jenis LSD seperti ini. Jadi dibuka sedikit, ditempel di lidah, dan efeknya
halusinasi. Efeknya halusinasi. Jadi ini ada kecil-kecil bentuk kubus. Nah, jadi satu-satu. Gitu. Itu ditempel bang? Ditempel di lidah. Efeknya berapa jam bang? Itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh reporter kita Muslimin Emba langsung dari Kota Makassar, dari Polrestabes Makassar AKBP Yudi Ferianto. Untuk itu terima kasih Muslimin Emba dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita akan melangkah ke informasi selanjutnya. Gasma Enrekan target juara Liga 3 Sulsel. Untuk itu jangan kemana-mana. Seusai jeda berikut kita akan kembali lagi. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan live report on the spot bersama Tribun Timur. Informasi selanjutnya datang dari daerah Enrekang, di mana Gasma Enrekan target juara 3 Sulawesi Selatan. Gasma Enrekan berhasil meraih tiket babak 12 besar dengan status juara grup E Liga 3 Sulawesi Selatan 2021. Hal itu pun membuat skuad Gasma Enrekan makin termotivasi untuk terus berbicara banyak di ajang Liga 3 kali ini. Rencananya babak 12 besar Liga 3 Sulawesi Selatan bakal dilangsungkan pada awal Desember 2021 mendatang. Untuk informasi lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter kita yang sudah berada di lokasi, ada rekan Muhammad Asis Albar. Halo, selamat siang Asis. Ya, siang Kinan. Baik, bagaimana persiapan Gasma Enrekan jelang babak 12 besar Liga 3 Sulawesi Selatan? Iya, baik. Jadi terima kasih Kinan atas kesempatannya. Jadi untuk hari ini Gasma Enrekan kemarin Gasma Enrekan telah memastikan babak 12 besar, tiket babak 12 besar Liga 3
zona Sulsel tahun 2021, di mana Gasma Nrekang baru saja berhasil mengalahkan Gaswa Wajo dengan skor 3-0 yang membuat mereka berstatus sebagai juara grup E untuk zona Sulsel Liga 3 2021. Dan hari ini dan berdasarkan informasi yang kami himpun dari Sekretaris Jenderal PSSI dan juga manajer tim dari Gasma Nrekang mengatakan mereka bersiap atau mempersiapkan tim ini memang sejak lama dan mereka menargetkan target sebagai juara di Liga 3 Sulsel tahun ini. Beberapa aspek telah dipersiapkan mulai dari kesiapan tim khususnya dalam pembenahan evaluasi lini per lini yang mereka anggap kurang menonjol pada putaran pertama kemarin dalam hal babak penyisian grup E kemarin yang dilangsungkan di Stadion Andi Bumi Mas Sendrempulu Kabupaten Nrekang, di mana Gasma Nrekang dari 3 laga yang mereka lakoni mereka berhasil mengemas 2 kali kemenangan dan 1 kali imbang. 2 hasil kemenangan yang diperoleh oleh Gasma Nrekang ini diperoleh saat berhadapan dengan Mas Solo United dari Kabupaten Pindrang dengan skor 2-1 dan juga kemenangan kemarin atas Gaswa Wajo dengan skor 3-0. Kemudian pada saat berhadapan dengan PS Luwu dari Luwu Timur, Gasma Nrekang berhasil menahan imbang atau Gasma Nrekang ditahan imbang PS Luwu dengan skor 1-1. Seperti itu, Tina. Baik, dengan persiapan yang tadi dijelaskan, kira-kira dalam menjelang babak 12 besar Liga 3 Sulsel, sektor apa saja yang akan dibenahi Gasma Nrekang untuk mewujudkan target juara Liga 3 dan promosi ke Liga 2? Iya, Tina. Jadi setelah evaluasi yang dilakukan oleh tim pelatih dan manajemen Gasma Nrekang, ada beberapa sektor yang akan dibenahi. Di antaranya sektor yang menjadi titik lemah yang dianggap oleh manajer tim, yaitu Suherdi, ini mengatakan bahwa sektor yang dianggap paling rawan dan paling lemah di Liga 3 ini adalah sektor pertahanan. Dan untuk itu Gasma Nrekang sendiri sudah menyiapkan 2 nama pemain untuk diisi di slot lini pertahanan tersebut, karena mereka sebenarnya masih memiliki 5 slot pemain karena yang terpakai saat ini baru 25 pemain yang mereka daftarkan. Jadi mereka masih punya 5 slot pemain untuk didaftarkan. Seperti itu, Tina. Laporannya Muhammad Aziz Albar. Selanjutnya kita melihat wawancara secara langsung yang dilakukan oleh reporter kami dengan manajer tim Gasma Nrekang, Suherdi Eljalani. Berikut kutipannya. Baik Tribuners, itulah tadi laporan dari Muhammad Aziz Albar. Terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya datang dari daerah Palopo dengan topik macet di mana warga akan menyiapkan nasi bungkus gratis ke sopir truk setelah jeda berikut. Mari. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Sudah terputar wawancaranya, Di. Saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan. Jadi wisata virtual Darwin, standby. Darwin kayaknya enggak ada wawancara tadi, Kak. Darwin. Ada kirim di WA. Oh, ada baru apa? Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan Karun, ada pertanyaan tak? Yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga Pertanyaan tak? eksklusif. Kirim ke Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan. Hanya di wisata virtual Tribuners. Ada di grup. Ya, siap. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan. Hanya di wisata virtual Tribuners.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Saji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Anda masih setia untuk menyaksikan live report on the spot bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari daerah Palopo, di mana karena kemacetan warga siapkan nasi bungkus gratis ke sopir truk. Untuk itu arus lalu lintas masih dialihkan dua arah pasca rusak dan ditutupnya jembatan miring yang ada di Palopo Luwu, yang kini masih dalam proses perbaikan. Namun karena kondisi jalan yang sempit dan kini rusak parah membuat kemacetan terus terjadi. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter kita yang berada di lokasi. Halo rekan Arwin. Baik, bisa dijelaskan bagaimana proses arus lalu lintas yang saat ini terjadi di Palopo Luwu? Silahkan. Ya, tepat hari ini merupakan pekan ketiga pasca ditutupnya jembatan miring atau jembatan Salubatang yang berada di perbatasan Kota Palopo dan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Di mana jembatan ini merupakan jalur utama di Trans Sulawesi yang merupakan juga jalan nasional. Dan hingga saat ini tepat 3 pekan ditutupnya jembatan itu dan arus lalu lintas masih dialihkan melewati 2 arah. Salah satunya lewat di Desa Tompang, hubungkan Kelurahan Padang Lambe, Kota Palopo. Dan hingga saat ini jembatan tersebut masih dalam tahap perbaikan dan imbasnya hingga hari ini juga masih terjadi kemacetan panjang dari 2 arah. Itu karena kondisi jalan atau jalur alternatif yang sempit dan juga rusak parah karena dilewati oleh kendaraan dengan muatan berat. Baik, bagaimana kelurahan para sopir truk yang terjebak macet berhari-hari? Ya, tentunya tentunya imbas dari kemacetan ini paling terdampak yaitu sopir-sopir truk dengan muatan yang berat ya. Itu karena kondisi jalan yang sulit untuk dilalui mereka. Jadi sopir truk ini bermalam hingga berhari-hari di jalan. Terlebih lagi apabila terjadi hal-hal yang di luar perkiraan seperti ada truk yang terbalik sehingga menutupi jalan sehingga bisa lebih menambah kemacetan. Kemarin saya bertemu salah satu sopir yang mengaku sudah 3 hari terjebak macet di jalur alternatif tersebut dan yang mana biasanya perjalanan mereka hanya 1 hari, saat ini mereka tempuh hingga 1 minggu. Begitu.
Baik, kapan jembatan tersebut bisa dilalui kembali? Ya, informasi terbaru yang kami terima, perbaikan jembatan sudah hampir rampung. Hari ini, Senin 22 November, dilakukan pengaspalan di ujung jembatan, dan ini merupakan tahap terakhir, dan rencananya besok Selasa 23 November sudah bisa dilalui untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Namun dibatasi dulu dengan maksimal sumbu terberat yaitu 8 ton, dan jarak kendaraan diatur minimal 5 meter untuk bisa lewat di atas jembatan. Dan tadi saya lupa sampaikan bahwa karena kemacetan di jalur alternatif ini, rekan Pinan dan Tribuners, jadi ibu-ibu di desa Tompang, Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu itu menyiapkan nasi bungkus kepada supir truk yang terjebak macet. Ini sudah terjadi selama 3 pekan terakhir pasca ditutupnya atau jembatan atau dialihkannya arus lalu lintas. Jadi ibu-ibu atau warga di desa Tompang ini swadaya atau patungan menyiapkan bahan-bahan, kemudian dimasak, kemudian dibungkus nasinya, kemudian dibagikan ke sopir truk yang berada di jalur alternatif ini. Dan per hari mereka bisa siapkan sampai 300 bungkus nasi. Itu hasil patungan dan inisiatif warga setempat di desa Tompang. Begitu rekan. Baik, terima kasih rekan Arwin. Reporter kami juga telah menghimpun hasil wawancara dengan salah satu warga desa Tombang dengan Mama Andi. Berikut kutipannya. Semenjak ini rusak jembatan, iya. Makan terus dikasih makan. Karena kasihan juga ini supir. Sekitar berapa bungkus satu hari, Bu? Menghampiri 300 le. Tidak, kalau pagi berapa itu? Lebih biasa itu lebih 200. Kalau pagi? Pagi lebih 100, kalau makan siang lebih 200. Jadi lebih 300. Lebih 300? Iya. Bungkusan ini habis. Habis ini bungkusan tadi. 40 kilo kemarin kami masak. Iya, habis. Tadi ini 25. 7 ya kemarin. Berapa? 47 kemarin. Yang ini lagi ini tadi pagi ini lagi 25, jadi 30 tadi. Nanti sore lagi. Dusun apa ini, Bu? Itulah tadi hasil wawancara dengan salah satu warga desa Tombang. Terima kasih Erwin atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, itulah tadi laporan dari Arwin dari Palopo. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya, namun seusai jeda berikut. Jangan kemana-mana. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan
yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan live report on the spot bersama Tribun Timur. Informasi selanjutnya datang dari daerah baru mengenai Pantai Lasun Rai menjadi tempat berakhir pekan yang recommended di daerah baru. Nah, jika Anda cari tempat weekend di Baru, Anda bisa mendatangi Pantai Lasun Rai, di mana Lasun Rai Beach merupakan destinasi pantai yang menyuguhkan keindahan pantai berpasir putih yang berada di Kabupaten Baru. Pantai Lasun Rai juga berlokasikan di Dusun Ujungnya, Desa Batu Putih, Kecamatan Sopeng Reaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Untuk itu kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita yang berada di lokasi, ada Darullah. Halo rekan Darullah. Ya, halo Mbak Kinan. Baik, bagaimana kondisi Pantai Lasun Rai saat ini, Darullah? Ya, Mbak Kinan dan Tribuners, diinformasikan bahwasanya Pantai Lasun Rai saat ini sudah mulai ramai didatangi oleh pengunjung, baik itu pengunjung yang lokal yang berasal dari Kabupaten Baru maupun pengunjung dari kabupaten tetangga seperti dari Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros, Sopeng dan lainnya. Ya, Mbak Kinan. Baik, untuk tiket berwisata di Pantai Lasun Rai kisaran berapa? Ya, untuk tiket pengunjung yang hendak berwisata di Pantai Lasun Rai ini tidak mengurus dompet tentunya. Hanya Rp5.000 pengunjung sudah bisa menikmati Pantai Lasun Rai. Jadi untuk per orang itu cuma Rp5.000. Kemudian bagi yang membawa anak atau anak kecil itu digratiskan. Jadi tidak bayar. Baik rekan Darullah, dengan harga yang terjangkau seperti itu, bagaimana prosedur bagi yang hendak berkunjung di Pantai Lasun Rai? Silahkan. Iya, informasikan Tribuners bagi Anda yang hendak berkunjung atau berwisata di Pantai Lasun Rai ini, diharuskan yang pertama itu tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, karena pada saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita diharuskan untuk memakai masker ketika memasuki arena Pantai Lasun Rai ini. Selain itu, pengelola juga mengharuskan pengunjung mencuci tangan sebelum memasuki area Pantai Lasun Rai ini. Jadi pengelola mengharapkan pengunjung sadar akan pentingnya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Karena diketahui semenjak pandemi Pantai Lasun Rai ini sempat juga tidak beroperasi karena adanya larangan untuk membuka tempat wisata di Kabupaten Baru. Ya, Mbak Kian. Baik rekan Darullah, reporter kami juga telah menghimpun wawancara secara langsung dengan pengelola destinasi wisata Lasun Rai Beach dengan Bapak Sukardi. Berikut kutipannya. Pak, ini suasana di Pantai Lasun Rai ini bagaimana, Pak? Ya, kalau hari Minggu ya lumayan, hari Sabtu Minggu. Hari pekan ya banyak pengunjung ya. Biasa itu kalau pada hari-hari Minggu, hari Sabtu itu capai berapaan itu pengunjung yang hadir di sini, Pak?
Ratusan ya biasanya. Ya, enggak sampai biasa 50. Oh, biasa 50. Cuman setiap akhir pekan banyak ya. Iya. Kalau ada hari biasa bagaimana? Hari biasa paling 10 orang, 20 orang paling banyak. Oh, ada juga cuman minim ya. Iya. Terus kalau terkait spot-spot yang disediakan di sini apa-apa saja, Pak? Masih alami semua. Masih alami. Ya. Cuman begitu indah ya. Iya, yang kita pelihara di sini cuma kebersihannya aja. Kebersihan pantai ya. Iya. Kita jaga dengan ininya. Tapi saya lihat itu sudah banyak dibangun spot-spot foto, itu menarik juga. Iya. Kalau untuk tiket masuknya sendiri di sini itu Rp5.000 juga. Oh, 5.000 per kepala. Per kepala. Kalau anak-anak itu gratis itu. Oh, kalau bawa anak-anak gratis. Umur balita ya istilahnya. Jadi bagi pengunjung yang ingin ke sini juga disediakan ada kantin juga di sini ya. Ada. Tapi belum terlalu mencukupi lah. Oh ya, seadanya ya. Kalau terkait pengunjung yang akan datang kan ini pada masa pandemi ini, bagaimana aturannya ini dari petugas Lasun Rai ini, Pak? Ya kita itu harus tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, harus pakai masker, tempat cuci tangan juga kita sediakan. Ya, jadi temannya yang pengunjung itu harus pakai masker ya. Iya. Tapi sejauh ini pengunjung itu yang paling banyak itu, Pak, dari daerah baru sendiri atau banyak dari luar daerah seperti? Dari luar daerah, dari Maros Pangkep yang paling dominan di sini. Dari Maros Pangkep yang paling banyak juga ya. Selain dari Baru, dari Maros Pangkep juga banyak ya. Kalau seperti daerah di bawah, Pinrang, Sidrap. Pinrang tidak terlalu kenal juga tempat di sana tuh. Oh iya. Yang dari Sopegi biasa banyak ya. Biasa banyak rombongan begitu. Baik, terdengar situlah tadi prosesi wawancara yang dilakukan secara langsung oleh reporter kita dengan pengelola Pantai Lasun Rai. Terima kasih rekan Darullah dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini dan jangan lupa untuk terus menyaksikan live report on the spot pukul 14.00 setiap harinya. Dan saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit dan sampai jumpa.